Halo Mas HMT, perkenalkan nama saya Jericho 1219170. Pada kesempatan kali ini, saya mewakili divisi Yuda Bumi akan memberikan video tutorial mengenai dasar fotografi, khususnya segitiga exposure. Exposure sendiri memiliki definisi yaitu jumlah cahaya yang dapat diterima oleh sensor yang nantinya akan diubah menjadi foto. Segitiga exposure sendiri sesuai namanya memiliki 3 aspek, yaitu yang pertama ISO, yang kedua shutter speed, dan terakhir yaitu F atau yang disebut sebagai aperture. Aspek segitiga exposure yang pertama yaitu ISO, yaitu tingkat sensitivitas sensor kamera terhadap cahaya. ISO biasanya ditunjukkan oleh angka 100, 200, 400, dan seterusnya. ISO yang semakin tinggi menunjukkan sensitivitas yang semakin tinggi terhadap cahaya. Namun, apabila nilai ISO terlalu tinggi, foto cenderung akan menghasilkan noise atau bintik-bintik pada gambar. Umumnya, pada kondisi cahaya cukup, ISO yang digunakan tidak terlampau tinggi, sekitar 100 hingga 800. Bisa dilihat seperti dua gambar berikut ini. Jika dilihat sekilas, tidak ada perbedaan antara kedua foto tersebut, baik foto yang diambil menggunakan ISO 100 maupun 10.000. Namun jika kita melakukan zoom in atau crop pada bagian dada objek, dapat dilihat bahwa pada foto dengan nilai ISO 100, tidak ada grain atau bintik-bintik pada foto. Bisa dilihat bahwa foto yang dihasilkan cukup mulus. Sedangkan pada foto yang diambil menggunakan nilai ISO 10.000, dapat dilihat bahwa pada dada objek terdapat bintik-bintik atau grain yang dihasilkan oleh nilai ISO yang besar. Hal ini yang membedakan antara foto yang diambil menggunakan nilai ISO kecil dan nilai ISO yang besar. Aspek segitiga exposure selanjutnya yaitu shutter speed. Dalam hal ini, shutter speed diartikan sebagai waktu yang dibutuhkan shutter kamera untuk mengekspos cahaya yang masuk ke sensor kamera. Nilai shutter speed disajikan dalam satuan waktu, dalam hal ini detik. Nilai shutter speed yang rendah berarti bahwa semakin sedikit cahaya yang diterima sensor. Begitupun sebaliknya. Artinya, jika shutter speed rendah, maka foto yang dihasilkan cenderung akan gelap. Sedangkan shutter speed yang tinggi akan menghasilkan foto dengan hasil cahaya yang baik. Shutter speed yang rendah cocok digunakan untuk mengambil gambar aktivitas dengan pergerakan cepat, seperti pemotretan saat berolahraga, hewan bergerak, dan lain-lain. Shutter speed yang lama rentan akan menghasilkan foto yang blur, apabila dalam pengambilan fotonya tidak digunakan alat bantu seperti tripod. Apabila melihat kedua foto berikut ini, dapat dilihat bahwa pada penggunaan shutter speed 1/5 sekon atau 1/5 detik, dapat dilihat bahwa pergerakan manusia yang sedang berolahraga tidak dapat tertangkap dengan baik dan cenderung akan menghasilkan foto yang blur. Sedangkan pada foto dengan shutter speed 1/60 detik, dapat dilihat bahwa pergerakan manusia yang sedang berolahraga dapat tertangkap dengan baik. Komponen terakhir dari segitiga exposure yaitu aperture, yaitu bukaan diafragma pada lensa. Diafragma merupakan tempat cahaya masuk ke dalam kamera. Semakin besar lubang aperture, maka semakin banyak cahaya yang dapat diterima oleh sensor kamera. Lubang aperture yang besar ditandai dengan nilai F yang kecil, begitupun sebaliknya. Bukaan diafragma juga dapat digunakan untuk mengontrol area fokus dari foto. Nilai F yang kecil dapat menghasilkan foto bokeh, sedangkan nilai F yang besar cocok digunakan untuk foto pada area fokus yang besar, seperti foto pemandangan. Jika melihat 3 foto berikut dengan nilai F atau bukaan pada lensa yang berbeda, yang pertama yaitu F5,6, lalu ada F8, dan nilai F16. Nilai F yang kecil akan menghasilkan fokus pada satu titik dan blur pada titik lainnya. Dan semakin tinggi nilai F, dapat dilihat bahwa area fokus pada hasil foto yang didapatkan semakin luas. Setiap perubahan pada salah satu komponen segitiga exposure dapat berdampak pada komponen lainnya. Misalnya, jika kita menggunakan mode aperture priority, apabila nilai F kita tingkatkan, maka nilai komponen lainnya akan berubah. Apakah nilai ISO yang akan naik, atau nilai shutter speed yang akan semakin lamban. Begitupun jika komponen shutter speed yang diubah. Dalam hal ini, kita menggunakan mode shutter speed priority, maka akan berdampak pada komponen lainnya. Baik ISO yang seperti yang tadi akan naik, ataupun nilai F yang akan semakin rendah. Nilai exposure yang semakin tinggi atau lebih dari 0 akan menghasilkan foto yang terlalu terang atau overexposure. Sedangkan nilai exposure yang rendah atau di bawah 0 akan menghasilkan foto yang gelap. Dalam fotografi,
Tidak ada patokan nilai exposure yang tepat. Semua bergantung pada kebutuhan kita masing-masing.